Joko Widodo, yang lebih dikenal dengan nama Jokowi, adalah Presiden ke-7 Indonesia yang telah menjadi simbol bagi gaya kepemimpinan yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan proaktif dalam perubahan. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961, Jokowi memulai karirnya sebagai pengusaha mebel sebelum akhirnya terjun ke dunia politik dan kini dikenal di panggung dunia. Di balik sosoknya yang sederhana, ada banyak fakta menarik dan sisi unik dari kehidupan serta karirnya yang membuat masyarakat terinspirasi. Berikut adalah beberapa fun facts tentang Jokowi yang mungkin belum banyak diketahui. Tidak seperti banyak pemimpin lain yang lahir dari keluarga berada, Jokowi berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya, Noto Miharjo, adalah seorang penjual kayu dan ibunya, Sujiatmi Noto Miharjo, seorang ibu rumah tangga. Kehidupan Jokowi kecil penuh perjuangan. Bahkan keluarga mereka pernah mengalami penggusuran sebanyak 3 kali karena kondisi ekonomi yang sulit. Pengalaman ini membentuk pandangannya tentang kehidupan dan memperkuat empatinya kepada masyarakat kecil, yang kemudian tercermin dalam kebijakan-kebijakan pro-rakyatnya. Nama asli Jokowi adalah Joko Widodo. Nama Jokowi diberikan oleh seorang rekan bisnisnya dari Perancis saat dia masih berkecimpung di dunia bisnis mebel. Temannya merasa kesulitan menyebut nama Joko Widodo, sehingga dia memberi panggilan Jokowi sebagai nama singkat. Nama ini akhirnya menjadi populer dan lekat hingga sekarang. Bahkan di kancah internasional, nama Jokowi dikenal sebagai nama unik yang mudah diingat. Ya. Salah satu fakta yang cukup mengejutkan adalah Jokowi merupakan penggemar musik metal. Beberapa band favoritnya termasuk Metallica, Lamb of God, dan Megadeth. Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pernah kedapatan menonton konser Metallica dengan mengenakan kaos hitam khas band tersebut. Bahkan, Jokowi pernah mendapat hadiah berupa gitar dari basis Metallica, Robert Trujillo. Namun karena masalah aturan protokol, gitar tersebut harus dilaporkan sebagai bentuk gratifikasi dan menjadi milik negara. Sebelum berkarir di dunia politik, Jokowi adalah seorang pengusaha furnitur dan mebel. Ia merintis usaha tersebut setelah lulus dari Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jokowi memulai usahanya dari bawah dan mengalami berbagai kesulitan dalam membangun bisnisnya. Namun, berkat kerja keras dan tekad yang kuat, usahanya berhasil sukses dan mampu diekspor hingga ke beberapa negara Eropa. Pengalaman sebagai pengusaha furnitur ini memberikan Jokowi perspektif tentang ketahanan, inovasi, dan nilai kerja keras, yang kemudian ia bawa dalam gaya kepemimpinannya. Salah satu gaya khas Jokowi yang sangat dikenal masyarakat adalah blusukan, yakni turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi nyata masyarakat dan mendengarkan keluhan serta kebutuhan mereka. Blusukan pertama kali dikenal saat Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo. Kebiasaan ini tetap dilanjutkan ketika ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan bahkan sebagai Presiden. Blusukan adalah salah satu ciri khas Jokowi yang mencerminkan pendekatan kepemimpinannya yang proaktif, responsif, dan berbasis pada data lapangan. Bagi Jokowi, blusukan adalah cara untuk memahami langsung kondisi masyarakat dan mengambil keputusan yang tepat untuk mereka. Jokowi adalah Presiden Indonesia pertama yang aktif menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk berinteraksi dengan masyarakat. Ia memahami betul bahwa media sosial adalah cara untuk menyebarkan informasi secara cepat dan efisien, terutama untuk generasi muda. Akun Instagramnya sering digunakan untuk berbagi momen-momen penting dan update mengenai kegiatan kepresidenan. Bahkan kadang diselingi dengan konten santai seperti foto bersama keluarga. Hal ini membuat Jokowi lebih dekat dengan rakyat dan lebih terbuka, menciptakan kesan bahwa rakyat bisa berkomunikasi dengan presidennya tanpa batas. Jokowi adalah seorang pecinta alam yang hobi mendaki gunung. Beberapa gunung yang pernah ia daki termasuk Gunung Kerinci, Gunung Merbabu, dan Gunung Lawu. Jokowi percaya bahwa mendaki gunung tidak hanya menyehatkan fisik, tetapi juga membantu memperkuat mental dan meningkatkan rasa syukur atas keindahan alam Indonesia.
Hobi mendaki ini juga melambangkan karakter Jokowi yang gigih dan tekun, yang sejalan dengan sifatnya dalam menghadapi tantangan sebagai pemimpin. Meskipun menjabat sebagai presiden, Jokowi dan keluarganya tetap mempertahankan gaya hidup sederhana. Istrinya, Iriana, sering terlihat mendampingi Jokowi dalam berbagai kegiatan resmi maupun informal. Anak-anaknya, yaitu Gibran Raka Buming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarep, juga tidak hidup dalam kemewahan dan bahkan memilih untuk membuka bisnis mereka sendiri. Jokowi juga sering memperlihatkan kecintaannya pada budaya Jawa, baik dalam berbahasa maupun dalam pelaksanaan adat tradisional dalam berbagai kegiatan keluarga. Kebiasaan Jokowi yang unik lainnya adalah suka berkunjung ke pasar tradisional dan warung kopi untuk berbincang langsung dengan masyarakat. Ketika belusukan, Jokowi seringkali tidak segan-segan untuk masuk ke pasar, membeli barang, atau duduk di warung kopi sambil mendengarkan cerita langsung dari masyarakat kecil. Kegiatan ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak menjaga jarak dengan rakyat dan tetap ingin tahu bagaimana kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari. Sejak menjabat sebagai presiden, Jokowi sangat fokus dalam pembangunan infrastruktur. Beberapa proyek besar yang digagasnya termasuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera, pelabuhan laut dalam, rel kereta api, hingga pengembangan Bandara Internasional Yogyakarta dan Jakarta International Stadium. Ia percaya bahwa pembangunan infrastruktur adalah fondasi penting untuk memperkuat ekonomi Indonesia dan meningkatkan daya saing nasional. Program infrastruktur Jokowi seringkali melibatkan daerah terpencil dan perbatasan, menunjukkan visi Jokowi untuk membangun Indonesia yang merata. Salah satu proyek besar dan ambisius Jokowi adalah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, yang disebut Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pemindahan ibu kota ini bukan hanya untuk mengurangi beban Jakarta, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Proyek ini adalah salah satu langkah besar Jokowi yang menunjukkan komitmennya dalam membawa perubahan besar bagi Indonesia. Jokowi telah menerima berbagai penghargaan dari luar negeri karena prestasinya dalam memimpin dan kontribusinya terhadap pembangunan di Indonesia. Salah satunya adalah penghargaan dari King Abdulaziz Al Saud Medal yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi, serta Global Islamic Economy Award dari pemerintah Dubai atas keberhasilannya dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Di dalam negeri, Jokowi juga menerima berbagai penghargaan, termasuk penghargaan Wali Kota Terbaik Dunia pada tahun 2012 saat ia menjabat sebagai Wali Kota Solo. Jokowi memahami bahwa sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia mencanangkan program 10 Bali Baru untuk mengembangkan destinasi wisata baru yang dapat menyaingi popularitas Bali. Program ini mencakup kawasan-kawasan wisata unggulan seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika, dan beberapa lainnya yang kini menjadi destinasi wisata yang sedang dikembangkan secara intensif. Jokowi dikenal sebagai penggemar olahraga sepak bola. Bahkan, ia seringkali menonton langsung pertandingan di stadion, terutama ketika tim nasional Indonesia berlaga. Jokowi juga aktif mendukung kemajuan sepak bola Indonesia dengan mendorong pembangunan fasilitas olahraga seperti stadion bertaraf internasional untuk mendukung prestasi atlet-atlet Indonesia. Jokowi menjadi salah satu pemimpin dunia dengan jumlah pengikut terbesar di media sosial, mengalahkan banyak kepala negara lainnya. Ini menunjukkan bahwa gaya komunikasi yang dijalankannya tidak hanya efektif di dalam negeri, tetapi juga diakui di kancah internasional. Melalui media sosialnya, Jokowi sering membagikan informasi, perkembangan proyek, hingga pesan-pesan motivasi kepada masyarakat. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses dan disukai oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia.